Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan. Senang lagi kita boleh berjumpa di hari ini dalam program Renungan Harian Keluarga di edisi Rabu 14 Agustus 2024. Mari kita memulaikan Renungan Harian Keluarga ini dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, berkat, kesehatan, kekuatan, umur panjang, dan berbagai berkat lain. Dan karena itu di hari ini kami datang bersyukur, kami datang beribadah memuliakan nama Tuhan lewat Renungan Harian Keluarga. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun dan menyertai kami semua, agar kami boleh diberi konsentrasi dalam mengikuti ibadah Renungan Harian Keluarga di hari ini. Kami hendak baca firman Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus supaya boleh memahami firman Tuhan. Ampun kami dari salah dan dosa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita membaca bagian firman Tuhan dari kitab Roma pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-4. Firman ditulis demikian. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang, pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Saudara, demikian kebenaran firman yang kita baca dan kita merenungkan dengan tema bekerja samalah dengan pemerintah. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pemerintah adalah hamba Allah atau pelayan-pelayan Allah atau juga pelayan publik, pelayan negara. Nah, Yesus Kristus pernah menjawab pernyataan atau pertanyaan dari Pontius Pilatus. Yesus pernah bilang begini, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas." Kita bisa membacanya dalam Yohanes 19 ayatnya yang ke-11. Nah, saudara, kuasa pemerintah atau pemimpin berasal dari Tuhan Allah. Karena itu pemerintah yang ada di dunia ditetapkan oleh Tuhan Allah untuk tujuan menjaga ketertiban, penegakan hukum, membangun masyarakat adil, makmur, sejahtera, lahir dan batin. Nah, dengan kuasa itu pemerintah sebagai hamba Allah ada juga untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Firman Tuhan menyatakan bahwa orang Kristen adalah hamba Kristus. Efesus 6 ayat 6 menyatakan, "Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah." Orang Kristen diberikan kekuatan dan kuasa oleh Tuhan Allah dalam kadar yang berbeda-beda untuk melakukan firman-Nya. Saudara, kita wajib untuk aktif terlibat bekerja sama dengan pemerintah dalam masyarakat, memperjuangkan keadilan sosial dan kebenaran tanpa melanggar hukum. Karena itu, kehidupan warga gereja harus mencerminkan nilai-nilai kerajaan sorga dengan mengedepankan keadilan, kasih dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Perjuangan kita termasuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi seperti pemilihan kepala daerah, memberikan suara dengan memilih orang baik yang seiman. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai keluarga Kristen yang bertempat tinggal di lingkungan kelurahan atau juga di desa, adalah kewajiban untuk bekerja sama dengan pemerintah setempat dan masyarakat lingkungan untuk menjaga keamanan, kebersihan lingkungan, saling menolong dalam suka maupun duka. Semoga kita diberikan hikmat dan kemampuan untuk terus ada dalam menjalani kehidupan bermasyarakat di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus terpuji Engkau, kami sangat bersyukur
karena firman-Mu boleh diperdengarkan bagi kami di hari ini, yang menyadarkan bahwa kami ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari satu bangsa dan negara di mana ada pemerintah yang Tuhan pakai untuk juga menjadi alat di tangan Tuhan, menghadirkan damai sejahtera, kebahagiaan, kedamaian, dan berbagai hal yang baik. Karena itu sebagai warga gereja, sebagai warga masyarakat, kami diingatkan untuk dapat berpartisipasi aktif dalam mana menjalani kehidupan berdemokrasi. Kiranya kami sekalipun punya berbagai pilihan yang berbeda, kepentingan, tapi kami semakin erat sebagai satu persekutuan bangsa dan negara. Engkau juga berkati kami ya Tuhan dalam kehidupan pribadi dan keluarga, suami istri, anak orang tua diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan kami yang berkenan di hadapan Tuhan diberkati senantiasa. Kuatkan kami, sehatkan dan mampukan kami menjalani kehidupan ini, termasuk ketika kami ada dalam pergumulan iman. Kuatkan kami ya Tuhan dalam menghadapi setiap tantangan dan pergumulan kehidupan. Karena itu juga kami berdoa untuk pemerintah dipakai oleh Tuhan dengan hikmat dan akal budi yang mereka miliki untuk menjadi pemerintah yang baik, yang takut akan Tuhan. Berkati pemimpin gereja kami, mereka juga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik untuk membawa gereja semakin dekat dengan Tuhan. Bapa di sorga, pekerjaan kami hari ini dan hari-hari kami selanjutnya, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah program Renungan Harian Keluarga di saat ini. Tuhan memberkati kita hari ini. Selamat bekerja, selamat menunaikan tugas tanggung jawab. Jangan lupa selalu ikuti program Renungan Harian Keluarga di saat ini dan hari-hari selanjutnya. Dan jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.